yang tertinggalkan secara tidak berjamaah, kalau sampai aku tidak berjamaah di waktu subuh, aku bernazar dan berjanji kata diriku untuk bersedekah, 1 sembahyang subuh, 2 dengan sembahyang asar. Tiap sembahyang yang aku tinggalkan atau tidak berjamaah akan aku ganti dengan sedekah 1.000 ringgit. Insyaallah tak bakalan tertinggalkan sembahyang subuh atau asar. 1.000 ringgit kata syaitan banyak. Lebih elok awak pergi masjid sajalah daripada rugi 1.000 ringgit. Sebab kita itu kita lemah. Kita tumbang dengan keduri kawin, tumbang dengan keduri kesyukuran, tumbang dengan roti canai, tumbang dengan nasi kerabu, tumbang dengan nasi dagang, tumbang dengan nasi mandi, tumbang dengan nasi tayamum, tumbang juga dengan jenis-jenis makanan. Ya, kadang-kadang makanan tak sudah mana, hanya setakat dengan sedikit keripat saja terus sudah buka puasa. Tuh kita, ayo, bukan saya tidak, tuh kita tahu. Besok Senin, ayo siapa yang ada niat untuk puasa besok? Jadi kata jemaah, saya ada niat tak? Saya belum ada niat lagi. Kami tadi alhamdulillah dengan kawan-kawan kita ajak puasa, mereka boleh puasa pada waktu sama-sama di Kelantan. Tapi besok ada Senin, bukan karena kita tidak tahu. Akhirnya pun juga tahu, melibati pun juga tahu Nabi kita puasa pada tiap hari Senin. Tapi kenapa kita tumbang? Itulah lemahnya iman dan keyakinan kita. Nabi kita bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa puasa 1 hari di jalan Allah, akan Allah jauhkan dia daripada api neraka perjalanan 70 tahun. Besar pahalanya. Tapi kita masih tumpang begitu dengan nafsu. Siapa yang tidak tahu tentang pahala tahajud? Siapa yang tidak tahu tentang pahala salat duha? Siapa yang tidak tahu tentang pahala daripada bersedekah? Kullu imri'in fi dhilli sadaqati yaumil qiyamah. Masing-masing berada di bawah sedekahnya nanti pada hari kiamat. Tahu, tapi nafsu kita kadang-kadang memberontak sehingga sampai menghalang kita sampai kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi dengan baginda Nabi SAW, bagaimana kalau sampai kita tidak cinta kepada baginda? Bagaimana kalau sampai dengan kita tidak berkenan untuk bersalawat kepada beliau? Bagaimana tidak terbuka hati dan perasaan kita untuk senantiasa kita kumat kamit, senantiasa selalu mengingat dengan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita nampak orang-orang tua kita, kalau untuk dengan para menteri-menteri, kalau untuk dengan pegawai-pegawai kerajaan, kalau untuk dengan orang-orang yang punya pangkat dan kedudukan, itu ramai di kalangan mereka senyap saja. Seakan-akan dengan baginda Nabi itu hanya diutus kepada santri, kepada pelajar, kepada orang-orang miskin yang seketika nama baginda disebut. Ternyata jangankan dengan salat yang sampai sekian ribu kali, sampai masa kita habis dengan salawat seperti Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab, kam aj'alu laka min salati, kira-kira dalam berapa waktu, dalam berapa lama seeloknya aku memperuntukkan waktu bersalawat kepada baginda. Tapi kita berkata terpulang kepada ente, terpulang kepada kamu, semakin banyak semakin baik, separuh waktu semakin banyak semakin elok, 2/3 sampai kalau macam tuh aku habiskan waktu untuk salawat kepada baginda. Nabi kita bersabda, idzan yughfaru dzambu wa yughfar hamu. Kalau macam itu tercukupkan segala-galanya dan terampunkan dosa kesalahanmu. Kita udah tak boleh macam itu. Takkan pada saat ketika marhaban ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Yang satu tuh nyandar begini, sedih kita melihat ada orang yang tidak paham dan tidak mau mengerti. Terserah dia salafikan atau juga wahabikan, nyandar saja. Masih syukur kalau dia mau berdiri. Ada sebagian sedang saja SMS begitu. Memangnya yang disebut tadi itu nama siapa? Kamu tidak akan tegama, betul bahasa tegama? Tegama. Tidak akan tegama nyendar semacam itu di hadapan seorang menteri, apalagi kalau di hadapan seorang sultan ataupun juga raja. Seketika nama baginda disebut, yang dengan baginda harapan kita syafaatnya dengan beliau, pertolongannya dengan beliau, yang memberikan pertolongan kepada umat semuanya, dan juga yang menjadi tumpuan ahli mahsyar juga dengan beliau. Ternyata mulut kenapa sampai kaku
Kenapa sampai besok tak boleh kamu melantunkan ya Nabi Assalamualaikum atau pada orang ramai sedang tidur pula. Tidur. Masuk ada satu piring. Tadi saya dipakai piring situ. Diri saja, diri saja. Saya tanah tengok hati saya nanti jadi tak enak kalau tengok kamu itu. Saya persilakan Anda keluar saja. Anda piring tidur situ baring di sana. Kalau tanah pun cari tempat lain untuk beristirahat. Jangan di sini, jangan keluar, jangan. Ada benda-benda macam itu. Kan seandainya Baginda tengok, seketika serius nih. Seketika kalau Baginda berbicara atau pada waktu Nabi kita hadir pada majelis kita sekarang, seketika dengan hadis-hadis Nabi dibaca, ternyata abang seperti itu, Nabi kita kecewa dengan sampaian. Begitukah pemuda-pemuda kalian yang Allah bagikan segala-galanya, kamu dengan WhatsAppmu, handphonemu, networkmu, semuanya. Tapi ketika hadismu diriwayatkan, kamu tidak bagi tumpuan, kamu tidur, kamu mengantuk. Kalau Baginda marah macam itu macam mana Bang? Coba renung sejenak. Jadi diingat dan itu insya Allah kita akan boleh jaga mata, kita akan boleh kawal keadaan. Kenapa? Sebab manusia mampu untuk melawan cabaran, mampu untuk melawan dan mengalahkan apa saja. Tuh dulu yang mendapatkan gelaran datu kepada siapa? Tuh dengan yang keliling naik kapal tuh. Azhar terus. Gemilang, mereka jalur gemilang. Tuh keliling dunia tuh. Wah, dengan sampah, dengan perahunya keliling, boleh. Jadi kita juga boleh, jangan sampai tidak boleh. Boleh akan sejenak jam. Sahabat Nabi kita muslimat berjalan. Ada yang sampai telinga itu putus. Kenapa? Sebab jalan yang ditumpu itu masih terlampau jauh sangat, ribuan mil. Kita jauh mana? Kalau datang dari Seremban, datang dari Kelantang, datang daripada Kedah sekalipun, itu masih dekat. Karena kita memiliki peralatan-peralatan yang canggih, sehingga dalam hitungan 5-6 jam kita sudah boleh sampai ke sini. Dahulu dedak dengan ontak. Bahkan sampai di musim sejuk tak perasan, bahasa tak perasan, sudah tak perasan, telinga dah terputus. Dan kenapa terputus? Telinga ini menjadi beku, menjadi ais. Kenapa? Karena terlampau sejuk. Seketika tersangkut dengan tembok atau dengan daping, patah. Kemek ya? Kemek itu kemek macam lungan. Patah. Setelah sampai ke tempat yang agak panas sedikit, telingaku sampai seperti itu tuh pengorbanan yang mereka lakukan. Sebulan pergi ke Mesir, sebulan balik ke Madinah hanya untuk 1 buah hadis. Kita dah baca hampir lebih daripada 40 buah hadis. Jadi takkan kelihatan lesu, lengut, jenuh. Jadi paling tidak dengan kita nasyad pula. Tadi dengan Baginda mengajak untuk kita bersedekah. Sedekah dalam majlis, cumana kita boleh jaga majlis. Sedekah dengan suasana, cumana kita boleh buat suasana. Sedekah dengan diri, cumana dengan kita boleh membawa diri. Itu semuanya kebaikan yang akan melegakan dan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Shalal baradain. Sembahyang asar dan subuh. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, allati tafutuhu salatul asri. Orang yang kelupaan sembahyang asar, bukan asri, sembahyang asar. Jadi pada asli ini banyak masalah. Yang kelupaan sembahyang asar, Nabi kita bersabda, ka'annama utira ahluhu wa mahluh. Sama halnya dengan orang yang kehilangan keluarga dan harta. Bahasa hadis kurang lebihnya, lebih elok kematian anak dan istri, kehilangan harta, bankrupt, habis, angus, tenggelam semuanya,
daripada keluputan sembahyang asar. Ambil berat sembahyang sebab itu harapan kita. Jadi kalau dengan puasa, dahulu pernah saya sebut, kalau dengan puasa akan lepas kewajibannya bagi orang yang udhur diganti dengan fidyah. Kalau dengan haji tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu. Kalau dengan zakat kecuali kalau cukup nisab dan haul. Sementara dengan sembahyang dalam segala keadaan, mampu tidak mampu, besar kecil asalkan sudah balik, asalkan sudah dewasa, apakah pada waktu dia sehat, tidak mampu, stroke, gangguan ginjal, buah pinggang, jantung tersumbat, empedu, atau juga dengan gastrik, atau juga dengan kencing manis, atau dengan jenis-jenis penyakit yang seumpamanya, tetap sembahyang wajib kita laksanakan. Kenapa? Sebab sembahyang itu adalah harapan kita. Buat sembahyang sesempurna mungkin. Kalau boleh, jangan sampai kita tidak berjamaah. Kalaulah terpaksa harus berjamaah dengan suami, pada waktu suami melaksanakan sembahyang qabliyah atau ba'diyah, oke, tak ada masalah, ikut mazhab kita masih boleh lagi. Istri makmum di belakang suami yang melaksanakan sembahyang sunat. Suami sembahyang sunat qabliyah, atau abang jangan setiap sunat ba'diyah di masjid ya, abang sunat ba'diyahnya di rumah saja. Minta abang datang ke rumah supaya kita boleh jadi makmum melaksanakan sembahyang fardu. Nanti kita janjikan, sesiapa saja melaksanakan sembahyang subuh dan asar berjamaah, dakhalal jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada, barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi atau kembali. Ghada itu di waktu pagi, roha itu di waktu petang. Barang siapa pergi pada waktu pagi dan petang untuk sembahyang subuh dan asar, atau untuk sembahyang zuhur, maghrib dan isya, Allah akan menyediakan kepadanya tempat di dalam surga yang pada tiap kali dia pergi di waktu pagi dan petang. Sembahyang jangan diabaikan. Maksud jangan diabaikan bukan tidak dikerjakan, jangan tidak berjamaah, kesian diri kita. Jadi subuh saya tengok ada yang berjamaah berduaan saja, ada yang tidak berjamaah langsung. Kalau sampai senam aerobik dengan qabliyah dan ba'diyahnya dari pagi itu berjam-jam, sejak daripada pukul 5 lagi. Polis turun ngaturkan jalan untuk mereka sepanjang lokasi dan juga sepanjang kawasan di Putrajaya dikawal. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita menghimbau kepada mereka secara khusus masyarakat Islam orang Melayu, kawal diri kalian daripada jajahan syaitan, daripada jajahan iblis, daripada jajahan nafsu. Laksanakan perintah Allah terlebih dahulu, sebab tenaga yang kita gerakkan tadi itu adalah daripada Allah. Apa kata Irwan? Gunung tinggi punya Allah, apa punya? Udah dengar, coba lakukan. Nah, gunung tinggi punyanya Allah, bukan punya kamu. Kemudian pantai indah punyanya Allah, bukan punyanya kamu. Dan saya tak pandai menyanyikan, cuma lebih kurangnya macam itulah. Iwan. Jadi gunung tinggi subhanallah punyanya Allah, bukan punyanya kamu. Allahu Akbar. Semuanya merasakan gunung tinggi saja. Lautannya, airnya, udaranya, petrolnya, besinya, petronasnya, mana ada? Kenapa tidak ada petrol di bawah Putrajaya? Sebab yang meletakkan petrol di bawah tanah itu adalah aku. Kenapa kekayaan kamu tidak boleh buat petrol, tidak boleh buat emas, tidak boleh buat air hujan? Kemarau, mungkin akan kemarau lagi nanti 3-4 bulan ke depan. Turunkan hujan dengan teknologi kamu, turunkan hujan dengan kemampuanmu, turunkan hujan dengan kekuasaanmu. Kalian tidak punya apa-apa, itu punyanya aku, bukan punyanya kamu. Nih pergerakan hai, itu Allah yang bagi. Gerakan untuk sembahyang dulu, Allahu Akbar, sebagai tanda pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Lepas itu salam ke kanan dan ke kiri, ambil peluang untuk berdoa, ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Kalau yang satu ini saja sudah tidak berdenyut, kalau yang satu ini saja kau ambil, kalau yang satu ini saja kau stop, aku sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Nasib kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Mata sudah tidak melihat, mulut sudah tidak bercakap, kaki sudah tidak boleh dilangkahkan, anggota tubuh juga tidak bergerak, semuanya pasrah kepada Allah. Satu saja, kalau pada saat aku berkenan kau mati, kau akan meninggal dunia seketika itu juga. Bila-bila masa kita boleh dijemput oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi macam mana dengan kita patuh tunduk, ya Allah ya Rahman Rahimin. Siapa tuh dengan setetes air mata kita membasahi pipi kita pada waktu kita bermunajat, atau juga pada waktu kita berdoa, dan juga pada waktu kita memohon, kita betul-betul menampakkan betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita, betapa kerdilnya kita, betapa kurangnya kita. Ya Allah, dengan keagunganmu, dengan kebesaranmu, dengan rahmatmu, dengan maghfirahmu, dengan kekuasaanmu, dan juga Engkau yang maha berkehendak, Engkau yang maha menata. Ampunkan dosa-dosa kesalahanku, ampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Siapa tahu yang sepatah kata doa macam itu kita mendapatkan anugerah maghfirah daripada Allah. Jangan merasa tertil kalau untuk di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mohon saja, minta apa saja, gunung tinggi punyanya Allah, bukan punyanya kamu. Begitu kita nyanyi, ya Allah, bukan saja gunung tinggi yang ini pun juga punyanya kamu. Suara pun daripada Allah, kepintaran daripada Allah, kebolehan daripada Allah, kekuatan daripada Allah. Ya Arhamar Rahimin. Coba ini secara jujur nih, kita sama-sama bersimbang, sama-sama laki-laki. Minta maaf, tak payah dijawab, tapi jawab dalam hati saja. Pernah tak saat ketika dengan kita bersama dengan SD, ternyata orang tua tidak membantu kita? Loh, mungkin bahasa ulama, loh, nggak bangun-bangun misalnya. Boleh juga. Ayo, siapa yang bagi leluasa tadi itu? Padahal persiapan untuk strategi pertempuran itu juga strategi permainan luar biasa. Sehingga di ANR apa yang dibeli bongkar kali, sampai balik rumah tak ada mood, tidur sama-sama tertidur. Dia tidur, dia pun tidur juga. Ayo muslimat, saya tidak situ muslimat, saya situ bapak-bapak yang ada. Betul, itu bantu daripada Allah Jalla wa'ala. Macam mana dia boleh beraksi? Kadang-kadang hanya dengan cuitan, sepatah kata, atau tampak kelihatan keseksian, kejelitan daripada sang istri, atau juga dengan santunan, atau juga apa saja, pikir saja, sambung, teruskan. Cuma boleh terpancing nafsunya, boleh naik nalurinya. Itu juga aku punya. Allah kata, bukan punya aku, bukan punyanya kamu. Banyak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seperti itu, serahkan dirimu kepada Allah. Tufawwidu ilaika nafsi. Allahumma, baca doa, amantu billah, tasantu billah, tawakkaltu ala Allah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mungkin sesaat waktu kita bermunajat, sesaat waktu dengan kita merintih tidak dapat Allah Jalla wa'ala. Ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang pada saat kita di dunia, dalam berapa ribu kali kita boleh menyeru, dan seruan kita insya Allah akan didengar. Kalau dah mampus, dah mati, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangisan daripada orang yang menangis, rasa sedih duka daripada orang yang berduka cita tidak akan mampu untuk membangunkan dan memberikan peluang sesaat waktu untuk kita mengingat Allah Jalla wa'ala. Jadi insya Allah niat dalam hati Allah, insya Allah kalau kita ada keazaman, ada niat, Allah akan bantu dan juga akan bagikan kemudahan. Secara khusus Isya, subuh, asar. Kita orang Melayu maghrib ramai, Isya alhamdulillah, tapi subuh, asar kadang-kadang. Kalau asar itu kena faktor kerja, kalau subuh kena faktor mengantuk. Apalagi kalau teringat subuh Sabtu, subuh Ahad, cuci kerja.
Akhirnya bangun pukul 11.30 baca kulo subuh, Allahumma di Nabi mana ada. Kata malaikat dah tengah hari dah. Yang nak dibaca. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Kembali kita kepada hadis-hadis yang kita riwayatkan. Insya Allah kita berhenti pada pukul 3 lebih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila masjid, Allah, para sahabat pergi ke masjid, gunakan Rolls Royce-nya, Jaguar-nya, Lexus-nya, Hummer-nya, Himarnya, Jintu, Jin Ifrit-nya, Isura, Neng Besuranya, bawa ke masjid. Jangan tidak dibawa ke masjid. Ke Kenduri sudah, ke Dusun Durian sudah, ziarah kampung sudah, ziarah Malung pun juga sudah. Tapi sudah sering tak kita bawa ke masjid. Coba tengok suatu hal yang tak bagaimana, kita pun juga bingung. Tapi itu adalah leluasa kehendak daripada Allah Jalla wa'ala. Duit banyak, kereta mewah, badan sehat, makanan cukup, keuangan tidak perlu ditanyakan. Alhamdulillah, rumah baru, villa cantik, mewah, megah, nyaman, selesa, sungguh. Tapi kenapa tak terbuka hati untuk menjadi tetamunya Allah? Kemana nanti orang itu akan pergi? Apakah ada tempat yang dituju selain daripada kubur? Apakah ada yang dituju selain daripada Allah? Kenapa? Itulah penanya kenapa itu memang susah. Jawabannya innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh bagi bimbingan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tiap kali pergi ke masjid, pagi dan petang, Allah akan menyediakan tempat di dalam surga. Man qala subhanallahi wa bihamdihi, ada amalan. Kalau tidak, buat tasbih. Tasbih sudah macam-macam. Orang Jepun, orang Cina bantu kita untuk kita bertasbih. Ada tasbih yang satu, ada tasbih yang dengan lambat besar tuh. Ada tasbih Allahumma shalli ala Muhammad punya pramugari. Sebenarnya pramugari itu nak ajak kepada kita cara bertasbih yang ideal itu macam mana? Cari penumpang. Ilahilahi. Apa? Daripada penumpang akan ketinggalan. Tasbih yang macam itu ada. Tasbih yang macam ini juga ada nih tasbih. Mungkin ramai yang tahu apalah tuh yang lebih-lebih itu. Tadi saya komen tentang bunga. Ini bunga plastik yang tak ada untung dan tak ada manfaatnya. Sekarang apa juga untungnya tuh yang teruntai tiga itu. Oh, kenapa? Dengar dulu. Jadi nanti jangan dikatakan taksub dengan tasbih yang macam ini. Itu mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana Al-Qurannya? Gak ada kerjaan. Tengok nih, ini kan 100, misalnya 100 nih kan? Ini 100. Di sini ada 10. Jadi selepas 100, 100. Pusingan kedua, 200. Pusingan ketiga, 300. Pusingan ke-9, berarti sudah 900. Pusingan yang ke-10, tarik lagi, berarti kita sudah bertasbih sebanyak 1000 kali. Lepas ini kita guna yang ini lagi. Ini yang ini nih, ini pun juga ada 10. Di sini ada 1, boleh kita letakkan di sini. Setelah 1000, letak di sini 1. Ini yang ini nih, kita pindahkan ke sini letaknya. 2000, berarti 1 untai tasbih ini kita boleh bertasbih sampai 100.000 kali. Bahkan 1.000.000 pun juga boleh. Ini kegunaan cerita janggut ini untuk apa nih? Ini janggut yang 3. Tapi kadang-kadang kena tahu boleh saja. Terus dicarikan mana dalilnya daripada Al-Quran dan hadis. Dalilnya ini yang sahih. Karena begadoh. Tapi kita nak toleransi, kita nak akur. Kan kalian tuh menganggap kami itu bukan saudara, kah? Kamu daripada Nabiullah Adam, aku juga daripada Nabiullah Adam. Awak nak masuk surga, kami juga nak masuk surga. Sama-sama itu idaman kita. Dan kita dipersaudarakan oleh Allah. Allah berfirman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu
Sehingga kamu mencintai saudaranya seperti kamu mencintai diri pribadi dia sendiri. Kenapa kalian letakkan rasa dendam, rasa benci, rasa hasut ke dalam hati-hati kalian? Makanya orang kalau tidak pernah belajar ilmu suluk, kalau tidak pernah belajar ilmu ihsan, kalau tidak pernah belajar ilmu tasawuf, hatinya garang keras. Senantiasa selalu orang disalah-salahkan saja. Menyesatkan umat ini bukan suatu perkara yang mudah. Kalau orang yang disesatkan itu bukan sesat, berarti siapa yang cacat? Siapa yang sesat? Sesat atau sosek? Keranta kena negeri 9 sosek. Hah? Sosek. Hah? Sosek. Susah juga. Kalau setelah saya nggak belajar bahasa negeri 9, buang-buang waktu juga.